Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi dengan judul Manajemen Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen dan Profesi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Urip Lisnati MPD. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bilal Ibnu Sidik dengan NIM 2386202007 dengan kelas A. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang alur cerita. 1. Manajemen kurikulum. 2. Manajemen peserta didik. 3. Manajemen sarpras. 4. Manajemen pembelajaran. 5. Manajemen humas. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk memastikan kurikulum di sekolah dapat dijelaskan dengan efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Proses ini dilakukan secara komprehensif dan oleh semua pihak yang terkait dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematik. Tujuan adalah untuk menciptakan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan siswa di sekolah. Proses ini melibatkan perencanaan, penerimaan siswa baru, pembinaan selama proses pendidikan, dan serta evaluasi yang berkala terhadap perkembangan mereka. Selain itu, manajemen ini juga mencakup pengelolaan mutasi atau perpindahan siswa agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan pengelolaan yang baik, setiap siswa dapat memperoleh layanan pendidikan secara optimal. 3. Manajemen sarpras. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama dalam memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia di sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Tujuan utamanya adalah agar semua sarana dan prasarana digunakan secara efektif dan efisien, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, fungsi utama manajemen ini adalah menjaga keberlangsungan dan kesediaan fasilitas agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar dan efisien. 4. Manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran melibatkan serangkaian efektif yang dirancang untuk menciptakan proses pembelajaran yang terorganisasi dan terarah. Aktivitas ini mencakup perencanaan materi pembelajaran, pengaturan jadwal, pengendalian proses belajar, sehingga evaluasi hasil pembelajaran dengan manajemen yang lebih baik. Proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. 5. Manajemen humas. Manajemen humas merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektif keumuman di sebuah lembaga pendidikan. Fungsi utamanya adalah menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat atau pihak eksternal lainnya. Mulai komunikasi yang efektif, lembaga pendidikan dapat menyampaikan informasi dengan baik, membangun cerita positif, serta memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk kelangsungan dan pengembangan program pendidikan. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah upaya pengelolaan layanan tambahan yang diberikan kepada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan terutama di luar pembelajaran utama lainnya. Ini meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan asrama sekolah untuk tempat tinggal siswa, perpustakaan sebagai sumber referensi belajar,
pelayanan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan siswa, bimbingan dan konseling untuk mendukung perkembangan pribadi siswa, fasilitas kafetaria yang menyediakan kebutuhan makanan, pengelolaan laboratorium untuk praktek pembelajaran, keamanan lingkungan sekolah untuk menjaga keselamatan siswa. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disampaikan bahwa manajemen pendidikan terdiri dari 6 komponen utama yang paling terintegrasi dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Manajemen kurikulum menjadi fondasi dalam merancang dan mengolah konten pembelajaran. Manajemen peserta didik berfokus pada pengelolaan siswa mulai dari penerimaan hingga evaluasi perkembangan mereka. Manajemen sarana dan prasarana memastikan ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas pendukung pembelajaran serta optimal. Manajemen pembelajaran mengatur proses belajar mengajar agar terstruktur dan mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen humas berperan penting dalam membangun hubungan dengan pihak eksternal dan hubungan cinta positif sekolah. Terakhir, manajemen layanan khusus melengkapi keseluruhan sistem dan menyediakan berbagai layanan pendukung untuk memenuhi kebutuhan spektif peserta didik. Keenam manajemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan efektif dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Mungkin itu presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.